Adanya permasalahan perekaman data pada pelaksanaan PPDB secara online untuk tingkat SMA sederajat membuat calon peserta didik diminta untuk melakukan pendaftaran kembali yang dibuka dari tanggal 3 hingga 8 Juli. Pengamat IT Teknologi Informasi Muhammad Eskom Mkon menjelaskan, ada sejumlah hal yang bisa mempengaruhi sistem mulai dari hacker, virus, hingga kelalaian manusia yang dipengaruhi berbagai hal seperti keterbatasan waktu fisik hingga keterbatasan SDM. Selain itu, faktor lainnya juga bisa mempengaruhi kesalahan pada sistem, seperti cuaca yang tidak mendukung dan pelaksanaan yang dilakukan secara serentak. Dirinya nilai bisa saja mempengaruhi sistem yang ada karena akses dilakukan bersamaan, mulai dari pemuatan data hingga penyimpanan data yang memungkinkan data bisa saja tidak bisa tersimpan. Dirinya nilai ke depan perlu ada penguatan pada sistem keamanan data dan server oleh Dinas Pendidikan Kaltara, di mana dirinya nilai sudah memiliki tim IT yang ahli di bidangnya. Selain itu, sistem yang ada saat ini bisa dilakukan penambahan bandwidth. Dirinya sendiri mengapresiasi Dinas Pendidikan Kaltara yang mengambil langkah cepat untuk mengulang kembali pelaksanaan PPDB online untuk SMA sederajat, di mana dirinya nilai hal tersebut langkah yang tepat agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan PPDB secara online untuk SMA sederajat tahun ini. Pendaftaran kembali ya PPDB di tanggal 3 itu memang sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf pada masyarakat atas ketidaknyamanan ini di luar kendali kami juga. Makanya tanggal 3 kemarin diambil keputusan oleh Kepala Dinas untuk melakukan pendaftaran ulang kembali oleh seluruh calon peserta didik terkait perekaman data yang ada di aplikasi bagi calon peserta didik. Error gitu, error, bisa error. PIC Narahubung PPDB Wilayah Kota Tarakan Arinda Susanti menjelaskan, pendaftaran ulang kembali yang dibuka dari tanggal 3 hingga 8 Juli diperuntukkan bagi seluruh peserta yang mendaftar sebelumnya. Artinya tidak ada pengecualian sama sekali, meskipun pendaftaran pada tanggal 27 Juni hingga 1 Juli lalu peserta tersebut dinyatakan valid. Secara otomatis dengan pendaftaran ulang kembali secara online untuk PPDB SMA sederajat dari tanggal 3 hingga 8 Juli. Data pendaftaran yang ada sebelumnya dari tanggal 27 Juni hingga 1 Juli tidak digunakan lagi, sehingga dirinya menghimbau agar orang tua maupun calon peserta didik baru untuk segera melakukan daftar ulang kembali agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Diharapkan semua melakukan pendaftaran kembali. Jadi baik yang sudah mendaftar dan bahkan yang sudah dinyatakan valid pada waktu mendaftar di tanggal 27 sampai 1 Juli itu ya. Itu semua tetap harus ya. Jadi apalagi yang belum ya. Jadi itu semua tetap harus mendaftar. Karena gini, dan otomatis dengan pendaftaran kembali mulai tanggal 3. Nah ini yang kemarin ini nggak dipakai datanya gitu ya, ini supaya tidak terjadi nanti ada komplain apa gitu ya, karena merasa kemarin mungkin merasa sudah sudah aman gitu ya. Nah padahal ini nggak dipakai sudah, jadi yang dipakai adalah yang mulai tanggal 3 ini gitu ya. PLH Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kaltara Wilayah Tarakan Heni Indriana menjelaskan, dalam pelaksanaan secara online PPDB SMA sederajat yang dilakukan dari tanggal 27 Juli hingga 1 Juni, pihaknya menemukan adanya permasalahan pada perekaman data, di mana terdapat sejumlah data calon peserta didik yang tidak lengkap. Pihaknya sendiri belum bisa memastikan terkait penyebab terjadinya permasalahan perekaman data tersebut, karena perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail. Sementara pihaknya diharuskan untuk segera mengambil langkah cepat agar pelaksanaan PPDB secara online untuk SMA sederajat bisa jalan sebagaimana mestinya, sehingga diputuskan untuk membuka kembali pendaftaran ulang secara online bagi peserta yang sudah mendaftar sebelumnya, yang dibuka dari tanggal 3 hingga 8 Juli.
Adapun dalam pembukaan pendaftaran kembali PPDB secara online untuk SMA sederajat tidak lagi menjadwalkan tanggal jalur pendaftaran. Semua jalur mulai dari afirmasi, pindah tugas, prestasi hingga zonasi sudah bisa melakukan pendaftaran sesuai yang ditentukan. Berita PPDB ya. Jadi kan pada prinsipnya bahwa gangguan sistem itu kan terjadi, ada 3 hal sebenarnya penyebabnya. 3 hal utama penyebabnya. Pertama, memang bisa jadi ada hacker yang mencoba mengganggu sistem yang ada dengan segala kepentingannya. Yang kedua, bisa terjadi memang ada virus yang masuk ya ke sistem yang dibangun, yang digunakan itu. Yang ketiga, bisa jadi kesalahan manusia ya, kelalaian ya. Januriansah melaporkan.